Gila banget. Masa total transaksi judi online di Indonesia itu mencapai 200 triliun di tahun 2023. Padahal nih ya, judi online itu kan udah jelas-jelas penipuan kan? Gimana sih ceritanya? Yuk tonton sampai habis. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Nah, kali ini aku tuh udah gerah banget gitu mengenai berita-berita tentang judi online. Bener-bener nggak nalar sih, masa transaksi judi online di Indonesia itu sudah mencapai 200 triliun di tahun ini. Yuk kita bahas trennya, kenapa kok orang Indonesia kecanduan judi online dan gimana cara keluarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu atau kartu. Kenapa kok aku perlu jelasin definisinya? Karena banyak orang gagal paham antara game online dan judi online. Sampai sini nih, kamu udah bisa bedain belum mana yang judi online, mana yang game online? Kalau udah, boleh kasih like-nya dulu dong. Judi online itu hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang poker online, ada yang togelnya online, kasino online, judi bola, judi slot, dan lain sebagainya. Menurut Kepala Biro Humas PPATK, Bapak Nasir Kongah, yang dilansir dari berbagai sumber berita, jumlah transaksi judi online di Indonesia tahun 2023 itu sudah lebih dari 200 triliun rupiah. Jumlah pemain judi online di Indonesia tahun 2023 itu sekitar 2,7 juta orang. Dan berdasarkan informasi, 77% pemain judi online itu modalnya di bawah Rp100.000. Judi online ini dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, ada pelajar, ada mahasiswa, ada buruh, petani, ibu rumah tangga, serta pegawai swasta lainnya. Jika dilihat dari tren transaksi judi online, maka dapat kita simpulkan terjadi kenaikan yang signifikan nih dari tahun ke tahunnya. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, selama periode 2017 ke 2022 itu ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai total perputaran uang mencapai 190 triliun rupiah. Judi online itu sangat berbahaya. Kenapa? Satu, bisa menyebabkan kecanduan. Sehingga pemain itu nggak bisa berhenti nambah uang taruhannya, makin gede taruhannya. Kedua, meningkatkan aksi-aksi kriminal. Kenapa? Karena pemain yang kalah itu kan ingin cari modal. Kadang-kadang nekat pakai tindakan yang ilegal. Yang ketiga, risiko terjadi kejahatan cyber atau cybercrime yang dapat mencuri data-data pribadi termasuk data perbankan si pemain judi online. Dan yang keempat, mengganggu kondisi keuangan kita atau keuangan pemainnya. Kenapa? Karena pemain judi online itu jarang ada yang menang, bener gak sih? Dan yang kelima, ada gangguan kesehatan mental yang dapat menyebabkan permasalahan dalam relasi keluarga, tempat kerja, dan lain sebagainya. Pertanyaannya satu, teman-teman, apakah kamu pernah punya teman atau anggota keluarga yang kecanduan judi online? Misal, judi slot gitu. Boleh dong tolong ceritain pengalamannya dan dampaknya ke keluarga di kolom komentar. Terima kasih ya. Pemerintah Indonesia itu sudah melarang keras judi online dengan hukuman penjara dan denda. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian. Pertama nih ya, ada pasal 303, itu ancaman hukumannya itu maksimal 10 tahun penjara dan dendanya itu maksimal 25 juta rupiah. Kalau hukum judi online, nih ya spesifiknya yang judi online ya, itu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan perubahannya itu penjara maksimal 6 tahun dan denda itu maksimal 1 miliar rupiah. Peraturan tersebut itu mengikat pada orang yang mendistribusikan atau yang ngajakin judi dan pemain judi online. Lalu mengapa sih masyarakat Indonesia kecanduan judi online? Banyak hal yang menyebabkan seseorang itu berjudi, khususnya judi online. Dilansir dari republika.co.id yang mewawancarai Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Bapak Andi Z.A. Dulung, beliau mengatakan 5 penyebab seseorang berjudi. 1. Dari segi sosial ekonomi. Karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang instan, pengen cepat kaya gitu. Kedua, situasional. Ya mungkin ya, pengaruh dari lingkungan seperti teman atau kelompok dan lain sebagainya. 3. Belajar dari pengalaman. Dulu udah pernah coba dan ingin mengulangi lagi gitu.
Dan yang keempat, probabilitas. Persepsinya salah. Berjudi itu bisa punya peluang menang, ya padahal belum tentu kan. Dan yang kelima, keterampilan. Nah, si penjudi itu merasa memiliki keterampilan atau keahlian untuk bisa menang. Nah, kalau di YouTube, Official iNews mewawancarai seorang admin judi online, semua pemain judi online itu pasti akan dibuat rugi. Karena apa? Karena menang kalahnya itu bisa diatur. Kamu coba tonton deh videonya ya. Selain dari sisi pemain, ternyata perusahaan judi juga aktif memasarkan secara digital. Contohnya apa? Pertama ya, kamu cek itu tekniknya namanya digital marketing atau SEO, Search Engine Optimization. Perusahaan judi online itu berusaha memenangkan kata-kata kunci. Jadi kalau orang cari kata kunci judi slot, keluar tuh websitenya ya, terus kemudian orang masuk dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan iklan di media sosial. Beberapa perusahaan judi online menggunakan iklan di sosial media seperti di Instagram, di TikTok, di YouTube. Biasanya iklan tersebut itu disamarin dengan apa? Game online. Yang ketiga, promo internal perusahaan. Jadi perusahaan judi online itu menggunakan promo-promo seperti cashback untuk penambahan modal. Selain itu juga ada terdapat beberapa bonus seperti bonus harian, bonus mingguan, bonus bulanan, atau juga ada bonus referral. Dan keempat, menggunakan influencer atau artis. Perusahaan judi online itu juga menggunakan influencer artis-artis seperti ada Denny Cagur, Boy William, Ari Lasso, dan lain sebagainya. Nah, menurut kamu nih, apakah artis ini beneran tahu nggak sih ini tuh judi online atau cuman game online gitu? Dia ngerti nggak sih, bisa bedain nggak sih? Coba silahkan tulis deh pendapatmu di kolom komentar. Kalau buat aku, sangat disayangkan gitu loh kalau orang nggak bisa bedain ini situs game online sama judi online gitu. Selain dari nama-nama yang tadi saya sebutkan, masih ada banyak artis lain yang endorse judi online. Kalau kita lihat dari celebrity.okezone.com, terdapat beberapa artis yang memasarkan judi online dan berikut ini daftarnya. Tahun 2020 tuh ada Denny Cagur, promosi judi online Agen 138. Kemudian ada Gilang Dirga, promosi judi online Agen 138. Vicky Prasetyo, promosi situs Sakti 123. Cupi Cupita, promosi situs Jaya Poker. Jessica Iskandar, promosi situs judi online WYM. Wulan Guritno, promosi ada yang Sakti 123 dan Lumbung 88. Tahun 2021 ada nama Ari Lasso, promosi judi online Agen 138. Boy William juga sama di Agen 138. Arif Muhammad atau Mapekti juga sama, promosi judi online Agen 138. Gea Cubi, promosi situs judi online Daya Togel. Entah gimana nggak bisa bedain lagi gitu, udah ada nama togelnya gitu ya. Ayu Ting Ting, promosi situs judi Mewah Bet. Ini juga bingung, ada kata bet aja nggak ngerti. Bet itu artinya taruhan. Sule, promosi Receh 88. Charlie Van Houten, judi online Koin 138. Angela Lee, promosi online Koin 138. Udah, Onadio Leonardo, promosi situs Indo Kenting. Tahun 2022 masih ada lagi. Hana Hanifa, itu judi online Big Win 138. Young Lex, Oktober ngomongin Indo Kenting. Dewi Persik juga sama, ngobrolin Indo Kenting. Diana Di, promosi Indo Kenting. Tahun 2023, Dinar Candy, situsnya Indo Kenting. Kalian baca deh di tempatnya, websitenya itu lagi. Banyak banget. Padahal dasar hukumnya itu udah jelas gitu. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman hukumannya itu mencapai paling lama 6 tahun, paling banyak dendanya 1 miliar rupiah. Tapi masih belum bisa bedain antara game online atau judi online. Ya mungkin ya, karena nggak ditindak secara serius mungkin ya. Maka efek jerahnya itu kurang kerasa gitu, dan pembelajarannya itu belum dapat gitu. Dan bisa berulang ke berikut-berikutnya lagi. Lalu pertanyaan terakhirnya, Vin, gimana cara berhenti dari kecanduan judi online? Beberapa cara berhenti dari kecanduan judi online itu aku rangkum dari berbagai sumber. Itu yang pertama, akui dengan jujur kalau memang ya kamu kecanduan judi. Langkah awalnya adalah menerima kondisi dan fakta bahwa ya udah kecanduan judi. Ciri-cirinya apa? Gampang. Dikit-dikit buka smartphone. Untuk apa? Cek aplikasi atau website judi online-nya. Kedua, terus mikirin terus judi online-nya. Dan cara untuk ngembaliin kekalahannya. Malah bisa top up terus gitu. Ketiga, nggak fokus. Pekerjaan nggak fokus, sekolah nggak fokus gara-gara judi. Berikutnya, kesulitan keuangan. Kenapa? Ya kalah terus-terusan. Dan berikutnya, berbohong dengan anggota keluarga atau teman.
mulai terisolasi dengan perkawanannya, terus kemudian terobsesi pada judi online, malah ngajak-ngajak yuk teman-temannya suruh ikutan gitu. Nah, yang kedua, cara berhentinya adalah pikirkan dan renungkan perubahan apa dalam hidup kamu yang terjadi setelah kecanduan judi. Coba mulai pikirin deh, renungkan deh perbuatan-perbuatan negatif setelah kecanduan judi. Contohnya apa? Ada nggak dampak hubungan dengan kawan dan keluarga yang jadi renggang, masalah ribut gitu ya? Atau mungkin dampak kesehatan, khususnya kesehatan mental, atau dampak secara keuangan. Coba kamu pikirin. Nah, yang ketiga, temukan alasan sebenarnya kenapa kok kamu berjudi. Menurutku ya, kecanduan apapun, mau film porno kayak, mau judi kayak, mau obat-obatan kayak, biasanya itu bentuk pelarian terhadap satu masalah. Nah, kecanduan tersebut dapat menyebabkan rasa senang. Karena apa? Ada rangsangan hormon dopamin. Nah, permasalahannya atau solusinya itu adalah temuin dulu nih, sebenarnya akar masalahnya itu apa. Terus kemudian hadapi masalahnya, selesaiin masalahnya. Sebelum masalahnya selesai, maka pelarian-pelarian tersebut itu akan dicari terus. Nah, kalau kamu nggak dapat menyelesaikan masalah itu sendiri, ya solusinya cari profesional yang bisa bantu. Contoh, kalau memang akar masalahnya itu ternyata hubungan dalam keluarga, ya coba kamu ngobrol sama pemuka agamamu, atau cari konsultan pernikahan, atau mungkin psikolog keluarga. Tapi kalau masalahnya itu pekerjaan, ya kamu bisa ngobrol nih sama orang HR-mu, atau juga ngobrol sama headhunter untuk mungkin cari pekerjaan baru dan lain sebagainya. Kalau masalahnya keuangan, kamu bisa ngobrol sama perencana keuangan atau financial planner. Nah, biasanya orang yang kecanduan judi online itu memiliki masalah mental. Silakan hubungi psikolog atau mungkin psikiater ya untuk dapat menyembuhkan masalah-masalah mental tersebut. Langkah berikutnya untuk keluar dari judi online adalah jujur dengan orang yang terdekat kamu. Biasanya orang yang kecanduan sesuatu itu akan berbohong dengan orang-orang terdekatnya. Sebenarnya kamu tahu sebenarnya kecanduan judi online itu salah. Ya itu memalukan. Nah, kalau kamu berani jujur, maka kamu dapat meminta bantuan atau support lah ya orang-orang terdekat kamu. Mereka sebagai support sistemmu. Mereka dapat membantu kamu keluar dari kecanduan judi online. Langkah terakhir adalah blokir akses ke perjudian dan sumber uang. Nah, kamu bisa blokir akses ke aplikasi atau website perjudian dan sementara ilangin dulu deh akses uangnya. Kamu bisa menggunakan aplikasi namanya itu Apps Blocker. Itu banyak banget lah macam-macam ya, tapi itu jenisnya adalah apps blocker atau website blocker, dan minta orang terdekat kamu, boleh istri, boleh orang tua, untuk pegang akses uang sementara. Kecanduan judi online itu tidak akan selesai tanpa adanya dorongan yang kuat dari diri sendiri. Nah, kalau kamu saat ini memang kecanduan judi online, pertanyaannya adalah satu, sampai kapan kamu akan tetap seperti ini? Jika kamu ingin berkonsultasi keuangan, silakan hubungi finansialku di nomor WA berikut ini atau link berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini, sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan.